tadi sudah dibuka oleh Sayyidul Habib bin Mahbub Al-Habib Hasanahullah bahwa agenda beliau yaitu tanggal ini, tanggal 26 tepatnya, yang rencana beliau tasyakur bin ni'mah atas kediaman beliau yang baru, yang insya Allah akan menjadi tempat untuk ke depan menjadi majlis-majlis Nurul Iman yang akan menyatukan semua alumni insya Allah. Makanya tadi sudah dibuka oleh beliau, agenda malam hari ini adalah tasyakur dengan kediaman baru beliau. Dan alhamdulillah di samping itu beliau mengharapkan dan mengundang para tamu khususnya daripada habaibul kiram, dan insya Allah nanti akan memberikan tausiah, ujangan, nasihat, motivasi untuk kita meningkatkan keimanan takwaan kita, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung akan disampaikan oleh tamu-tamu yang beliau sudah undang pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kami untuk wasiat, tausiah, ujangan, nasihat yang pertama akan disampaikan oleh guru besar kita Sayyidul Habib bin Mahbub Al-Habib Muhammad Waliullah, falyatafadhal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sampai kita bisa berada di tempat yang mulia ini, diberikannya kita kesehatan, amin. Dipanjangkan umur kita, amin ya Allah. Diluaskan rezeki kita, amin. Dikabulkan hajat-hajat dan cita-cita kita, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Habibullah ada di situ. Ya Allah. Padahal Habibullah penyemangat itu. Ya malu beliau, insya Allah akan datang, beliau juga bisa ngisi sambutan. Karena yang namanya ceramah itu mau maju nggak berani, mau mundur juga salah. Karena yang namanya penceramah itu harus benar-benar apa yang dia sampaikan, apa yang dipertanggungjawabkan, apa yang dia kerjakan, itulah yang dia bicarakan. Jadi nggak gampang bicara di sini itu. Maka dari itu saya, apalagi di sini teman-teman kita semua, keluarga kita, ada yang dimuliakan oleh Allah, kita semua yang hadir di sini, dan Habib Hasan yang mempunyai sahibul hajat, mudah-mudahan beliau punya tempat kediaman untuk majelisnya Nurul Iman. Mau bikin majelis nanti yang ceramah di sini ada Haji Yusuf, ada Habib Muhammad Al-Kab, ada Habib Saugi, ada Habib Alwi, Habib Muhammad, Habib Bubro, Ustadz semuanya insya Allah bisa pergi berdakwah nanti di kalangan orang-orang umum. Kalau di pondok ini kan orang-orang terpelajar, semuanya di sini sarjana kan sekolah. Tapi kalau di luar dunia umum juga harus berdakwah, karena Nabi SAW berdakwah menyampaikan ajaran Islam dengan cara apa? Berperilaku, berkata, berjalan, berjihad, menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan seperti itu, amin. Ini sambutan saja karena tamu-tamu yang sudah hadir di pada malam hari ini. Yang pertama datang Habib Muhammad Al-Kaf. Yang kedua
Habib Saugi, yang ketiga Habib Alwi beserta adiknya. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Dan yang aminin juga mudah-mudahan dapat. Tapi ustaz jangan. Yang udah nikah jangan aminin, bahaya. Nanti pulang ke rumah, tidur di depan rumah teras. Nggak boleh masuk sama istri. Terus yang kedua, Pak Haji Yusuf ini nanti juga mesti menyampaikan dakwah. Karena sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya apa namanya kata Abah itu, terus status pekerjaan kita adalah guru, karena guru itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Dan jangan lupa imam tarawih, imam sholat juga besar derajatnya. Tadi Pak Haji Yusuf imam, nah, insya Allah the next sedikit bahasa Inggris. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa diberikan tempat yang begitu mulia, yang indah seperti ini, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid. Maka dari itu, alhamdulillah sudah datang ke sini teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk peresmian pembukaan majelis dan rumah Habib Hasan yang akan segera kita resmikan pada hari ini. Dan Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman yang kita muliakan dan kita hormati, beserta Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Armi Salim, beserta keluarga besar beliau, senantiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita semua. Al-jaza'u ihsani ilal ihsan. Saya waktu subuh-subuh itu mesti kita ngaji. Jangan habis subuh, habis sahur kita tidur. Ini kebiasaan orang Indonesia. Ngaji. Apa itu maknanya? Apa itu terjemahannya? Lupanya tidak ada kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan yang kita kerjakan, Pak Haji, Habib Hasan, semua Habib-Habib yang hadir di sini akan mendapatkan kebaikan lebih. Maka dari itu janganlah kita sesama umat manusia, terutama sesama orang Islam, saling gengsi. Nah, alhamdulillah sekarang kita harus mempererat silaturahmi, bukan untuk sesama muslim sama-sama dekat-dekatan, bukan, tapi hati kita saling rendah, zuhud, ma'rifat, sufi. Apa itu sufi? Sufi itu artinya apa? Membersihkan diri. Jadi orang-orangnya sufi itu orang yang membersihkan dirinya dari apa? Dari hati. Hati apa? Hati yang kotor. Makanya jangan sampai hati kita itu, ini maaf ya, saya dulu soalnya saya nggak kuat berdiri lama. Bukan karena buncit, bukan. Alhamdulillah nggak buncit. Jangan pernah kita sesama muslim merasa kita lebih hebat, lebih tinggi derajat kita, jangan. Jadi gengsi yang membawa malapetaka. Pernah lihat nggak orang gengsi? Wah, saya lebih derajatnya lebih tinggi karena dia pejabat. Sampai-sampai ulama dianaktirikan, nggak boleh. Negara tidak akan maju, tidak akan sukses kalau pemimpin dan ulamanya bentrok. Itu akan menghancurkan negara. Makanya harus sama-sama rendah hati, saling sayang menyayangi, ulamanya disayang, ya, pemerintahnya juga sama-sama menyayangi. Kita yang hidup bahagia pasti, bangga, senang, enak. Tapi kalau ribut, ulamanya ribut, pemimpinnya ribut, enak gak kita hidup? Gak enak kan? Enggak, gerah aja. Beruntung kita mesti banyak bersyukur. Bersyukur, kurang apa lagi? Ya, jangan pernah iri sama rezekinya orang. Jangan pernah iri sama orang. Jangan pernah dengki. Karena itu semua akan merusak hati kita, merusak keikhlasan kita, menghilangkan pahala kita. Ya. Nah, jadi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya itu
nggak tahu ya, setiap bulan puasa itu selalu pengen gitu mimpi Rasulullah gitu. Bulan puasa itu. Bulan puasa kemarin itu mimpi, tapi cuma lihat rambutnya, cuma lihat pedangnya Nabi Muhammad, cuma gitu, belum ketemu Nabi Muhammadnya ini. Tapi tahun lalu pernah ketemu, habis baca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu huda linnas, petunjuk. Sebentar lagi tanggal 29 nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Pengen lagi mimpi Nabi Muhammad itu. Selawatan. Jadi ingat waktu kecil tuh selawatan Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abda mamluka lamu Allahu Allah lamma nadani fasirtu abda mamluka lamu. Sekarang nggak ada selawatan. Kalau di kampung-kampung dulu tuh enak kita tuh dengar tuh. Sekarang egois orang-orang tuh, kejam-kejam lagi. Maka dari itu berdoa supaya hati kita lembut. Jangan digolongkan oleh orang-orang yang keras hatinya. Ya Allah, kalau bisa itu di bulan puasa ini mimpi Rasulullah. Walau biru ya, walaupun cuma di dalam mimpi. Ya Allah, makanya. Insya Allah lah mimpi Rasulullah kita. Maka dari itu mesti banyak bersyukur kita, bersyukur aja. Jangan lihat orang yang di atas, karena Nabi Muhammad bersabda nggak akan selesai kita kalau lihat orang yang di atas lebih kaya dari kita, lebih sukses, lebih pintar, istrinya lebih cantik, nggak akan kita bahagia. Tapi lihat orang yang di bawah. Alhamdulillah masih untung kita punya istri, ya kan? Alhamdulillah masih untung punya istri ada hidungnya. Coba kalau punya istri nggak ada hidungnya hilang, takut kita pulang. Makanya kita mesti banyak bersyukur. Tadi sudah pada sahur, udah buka. Alhamdulillah, sahur nanti. Alhamdulillah Habib Hasan, senang sekali bisa ketemu Habib Hasan, ketemu Habib di sini, ketemu Pak Haji juga senang sekali. Bela-belain saya tuh, udah dari dulu pengen ketemu. Tapi kan namanya wabah, zaman ini banyak wabah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan daripada wabah bala bencana musibah. Amin. Sudah selesai, itu saja saya punya motivasi, banyak bersyukur. Alhamdulillah kita punya agama mengajarkan kita bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu bahasa surga? Bahasanya indah. Tadi sholat kan, sahusukum fakum fa inna tasbihata sukum fi qomati sholat. Istahirahimakumullah fi tamami sholat. Bagus nggak kalau bahasa Arab? Beruntung ya. Jadi mesti banyak bersyukur bahasa Arab itu. Makanya kenapa bahasa Arab itu bahasa surga. Makanya kenapa Al-Quran diturunkan bahasa surga. Makanya kita itu bersyukur kurang apa lagi. Tadi sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi saya keliling, sebelum ke masjid saya keliling kampus biru. Ini pakai apa ini, pengap juga ya, masker dan astagfirullah. Keliling kampus, di kampus biru lihat ada orang pacaran ya. Bulan puasa pacaran, malam-malam gelap-gelapan. Nggak boleh. Kita harus tegur. Iya. Jangan kita membiarkan orang maksiat, apalagi depan mata kita. Nggak adil. Jadi kita harus saling menghargai di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita membiarkan orang melakukan asusila, ya kan, mesum.
dosanya 2 kali lipat. Kan ada surga sabar. Lihat Pak Haji Yusuf sabar, lihat orang soleh. Iya. Alhamdulillah kita dijaga di bulan puasa ini, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Oh di bulan lain mah nggak ada urusan, tapi janganlah di bulan Ramadan yang suci ini. Dan Ramadan itu menyucikan hati kita. Kita kembali jadi seperti fitrah lagi Pak Haji Yusuf. Kembali lagi seperti bayi lagi, Habib Hasan, Pak Habib Muhammad Yusuf Alkaf, Habib Alwi, Habib Sogi. Semuanya kita yang hadir di sini jadi suci lagi seperti bayi yang baru lahir. Jangan sampai mengotori hal-hal di bulan Ramadan, terutama dangdutan. Kemarin ada layar tancap orang kampung, ya Allah, coba seandainya waktu itu digunakan KW kan, nonton bola, tau-taunya kalah. Sedih, udah modal dengkul, modal duit keluar, apa dapatnya? Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. Ada lagi yang nyanyi-nyanyi, bagai bintang di langit, pegang-pegangan berduaan di pojokan, laki sama laki. Jangan, bulan Ramadan ini ya Allah harus menjaga kesucian, jangan sampai. Ini supaya nggak ngantuk, soalnya habis terawih saya tahu kalian ngantuk. Kelihatan tuh. Jadi sudah selesai. Mudah-mudahan tetap semangat di bulan Ramadan ini, jangan kendor puasanya. Apalagi siang-siang terik melihat orang minum es jeruk, jangan kita iri. Mungkin dia lagi ada halangan. Sangka baik aja. Kita ambil sangka baik, karena sangka baik itu membersihkan hati kita. Tapi tetap kalau ada orang nggak benar atau jahat, jangan kita biarkan. Jadi ingat, sufi artinya apa? Membersihkan daripada hati. Jangan sampai hati kita kotor. Lihat orang, wah sok ganteng nih bocah, ya elah, jangan. Atau orang punya mobil, waduh bagus nih mobilnya, hasil korupsi itu, jangan, nggak boleh. Kita jadi jangan ya. Lebih baik naik sepeda daripada ini koruptor, jangan. Kita nggak boleh gampang-gampang menilai seseorang. Tahu-taunya yang duduk di sini banyak wali-wali Allah, kita nggak tahu. Ya kan? Kalau di depan-depan ini, insya Allah semua wali Allah. Insya Allah. Wali Allah itu apa? Artinya wali itu apa? Hah? Kekasih. Orang ini sayangi Allah. Ya. Jadi saya mau insya Allah bulan puasa ini ada yang mimpi Rasulullah. Harus benar tapi, amin. Jangan bohong. Karena man ra'ani fil manan faqad ra'anil haqq. Siapa yang mimpi Nabi Muhammad datang itu betul. Tapi jangan kita bohong. Mimpi Rasulullah bohong, dosa. Nggak boleh kita bohong-bohong ya. Apalagi di bulan puasa. Harus mimpi yang betul-betul. Disumpah Al-Quran. Benar nggak kamu mimpi Nabi Muhammad? Disumpah Al-Quran. Oh, mimpinya Habib Muhammad. Ini jangan. Pas sumpah Al-Quran ketakutan. Jadi nggak boleh. Sekarang tuh banyak orang mimpi-mimpi enak-enak, bohong-bohongin umat, torekat-torekat untuk memperkaya diri, ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku habib. Untuk apa? Untuk kantong. Jangan. Kita harus ingat mati. Kita jangan merasa semua mau dikuasai, jangan. Lihat Pak Haji Yusuf ini. Habib cuma ada segini besi buat bangun atap supaya anak-anak gak kena hujan. Ya Allah, itu yang ikhlas, itu yang betul-betul Habib Hasan. Ya Allah, ada uang sedikit buat bangun kelas. Itu yang ikhlas, itu yang benar-benar lillahi ta'ala. Ya, jadi jangan pernah kotor hati kita. Lihat orang, kadang kita suka komen. Bener gak? Suka lewat orang, aduh ini orang sarungnya sebelah doang, sebelahnya lagi jinjat. Dikit-dikit pasti ada yang dikomentari. Jangan sampai. Bersihkan hati, bersihkan jiwa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dijaga iman Islamnya,
terutama diberi hidayat selalu dalam lindungan rahmat Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut iman hidayat yang Engkau sudah berikan kepada kami, ya Allah. Hati, bukan mau anak, ya Allah, saya mau punya anak laki-laki, contohnya anak laki-lakinya jadi preman. Iya kan? Contohnya anak-anak laki-lakinya menjadi apa? Tidak berbakti. Gak boleh. Makanya ada cerita ketika siapa nama bapaknya Siti Maryam? Siapa nama bapaknya? Siapa namanya? Ada dalam Al-Quran. Berarti gak baca Al-Quran kalian ini. Keluar, siapa namanya? Hah? Al-Imran. Bayangkan disebut keluarga dalam Al-Quran. Keluarga kamu siapa namanya? Gak disebut. Al-Imran itu disebut dalam Al-Quran. Al-Imran. Bayangin keluarga Al-Imran. Gak disebut keluarganya Abdul Wahab, enggak. Abdul Hamid, enggak. Al-Imran. Berdoa pengen anak laki-laki. Mau anak laki, kebanggaan. Iya. Tahu? Siapa nama bapaknya Siti Maryam? Pak Imron. Habib Hasan sudah pernah ke sana. Tasbihnya itu segede bola. Ahli zikir, ahli ibadah. Belum bisa buat tasbih kecil, berarti orangnya gede-gede, 8 meter. Zikirnya gimana tuh? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bolanya segede-gede itu. Zikirnya, tasbihnya. Jadi jangan, tau-taunya lahir Siti Maryam. Bayangin, ada Al-Quran. Namanya siapa? Hah? Surat apa namanya? Pernah baca surat Maryam nggak? Ada nggak namanya surat yang lain selain daripada itu namanya? Bayangin diabadikan dalam surat Al-Quran Maryam, namanya anaknya, tau-taunya menjadi kebanggaan. Bukan anak laki-laki, bukan. Makanya kita jangan pandai-pandai lebih pintar merasa kita. Aku mau anak laki buat perang ini. Bentar lagi perang ini. Perang sama jenglot lu. Perang sama jin. Apa itu semua? Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ya. Fabili ala rabbikum atukadziban. Ya. Bersyukur. Alhamdulillah lihat Sopian bajunya ungu hari ini. Ya kan? Yang lain putih-putih, dia doang ungu. Yang penting jangan jadi terong-terongan kan. Enggak, bercanda aja, bercanda. Dia masukin di hati. Apa-apa yang dibawa di dalam hati bisa stres. Makanya dibawa santai, rileks. Nabi itu orang santai, suka bercanda. Dibecandai sama Sayyidina Ali. Rasulullah, kamu makan kurma banyak sekali tuh. Bijinya diumpetin sama Sayyidina Ali. Tempetin ke Rasulullah, paling banyak nih, Nabi ini paling banyak makan bijinya nih, sisanya nih banyak nih. Apa kata Rasulullah? Ali, kamu kira saya nggak tahu? Bijinya kamu juga makan, kamu telan. Berarti Nabi itu pinter juga. Nah, makanya kita jangan kaku. Kiai kaku. Kalau ceramah marah-marah jangan juga. Boleh ada keras supaya nggak ngantuk. Tes kuping. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dipanjangkan umur, sehatkan badan kita semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa senang karena Ramadan ini adalah hari kemuliaan, kebahagiaan bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.